tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah yang kita lihat di pujian tadi, ini membawa kita pada sebuah komitmen untuk saling mengasihi, saling setia. Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi setiap keluarga yang berkomitmen pada janji mereka akan membuktikan apa yang akan mereka lakukan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka akan membuktikan akan kasih dan kesetiaan mereka ketika berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ini kisah yang menarik Bapak Ibu, dari pujian yang tadi kita lihat dan sebuah kesaksian. Tapi hari ini kita tidak hanya berbicara tentang kesetiaan dalam sebuah keluarga, tapi kita berbicara tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita berbicara tentang bagaimana kita hidup untuk setia mengasihi Tuhan, tetap percaya, menyerahkan hidup kita hanya kepadanya. Kita percaya bahwa kesetiaan dalam sebuah keluarga Kristen didasari oleh rasa cinta dan hormat kepada Tuhan. Dan ketika kita mengasihi dan menyatakan kesetiaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu oleh karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh istri dalam kisah tadi, itu didasari oleh karena kasih dan cintanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita setia, bagaimana supaya kita tetap setia mengasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap setia hidup dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tetap setia untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang berguna untuk kehidupan orang-orang di sekitar hidup kita. Nah, Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar mengapa kita harus setia. Yang pertama, karena Tuhan kita setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, Tuhan kita setia mengasihi kita. Ia tidak pernah berhenti memikirkan saudara dan saya. Tidak pernah berhenti untuk membimbing, menolong, agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan akan memampukan saudara dan saya untuk dapat melakukan atau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan dunia ini, Dia akan menolong saudara dan saya untuk membuat saudara dan saya tetap dapat bertahan, tetap kuat, tetap dapat mempertunjukkan atau memperlihatkan bahwa saudara adalah orang-orang yang setia mengasihi Tuhan di tengah-tengah dunia yang mempertontonkan ketidaksetiaan. Jika kita kuat, jika kita setia, semua oleh karena ada kesetiaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ini yang pertama, karena Tuhan setia. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus setia? Yang kedua, oleh karena itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dari kisah yang tadi kita lihat dalam pujian itu, sang istri Viva membuktikan kesetiaan kepada suaminya dengan tetap mendampingi, merawat, dan memotivasi. Ia buktikan dengan perbuatan dan bukan hanya dengan kata-kata. Kesetiaan kita kepada Tuhan juga harus kita wujudkan, harus kita nyatakan dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan ingin melihat baik hari ini maupun hari-hari yang ada di depan,
bagaimana kita berjuang membuktikan kasih dan kesetiaan kita kepadanya dengan tetap memuji dan menyembah Dia, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap melakukan apa yang Ia kehendaki, dan tetap mempercayakan hidup kita kepadanya, mengasihi orang-orang ada di sekitar hidup kita, melayani Tuhan dengan talenta yang Ia berikan. Apa saja yang dapat kita buat, itu semuanya adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bagaimanapun keadaan yang kita hadapi, sebagai orang percaya, kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang tetap setia mengasihi Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus setia? Firman Tuhan katakan tadi dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, di situ dikatakan, karena Tuhan berjanji akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai akhir. Wah, luar biasa. Perjalanan kehidupan ini akan pada akhirnya akan ada akhirnya, ya. Perjalanan hidup kita akan ada akhirnya. Kesetiaan saudara dan saya kepada Tuhan selama hidup ini yang kita miliki tidaklah sia-sia. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Dalam kisah tadi, Viva berkata kepada Tuhan dalam doanya, disembuhkan atau tidak, saya tetap mengucap syukur dan tetap mendampingi suami saya sampai maut memisahkan kami. Bapak Ibu, sebuah komitmen yang kuat untuk tetap setia sampai akhir mengasihi suaminya yang Tuhan berikan baginya. Perjuangan untuk tetap setia membutuhkan komitmen, membutuhkan pengorbanan, kesabaran, ketulusan, dan kasih yang sungguh. Tanpa campur tangan Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak mungkin sanggup untuk bertahan ketika menghadapi badai persoalan di tengah-tengah kehidupan ini. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghadapi dan melewati setiap pergumulan untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Tujuan Tuhan adalah hidup kita pada akhirnya akan bersama-sama dengan Dia dalam kebahagiaan di keabadian surgawi. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, mari kita tetap setia sampai akhir, karena Tuhan kita telah menyatakan kesetiaannya bagi kita. Yang kedua, karena kesetiaan kita adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, ada upah bagi setiap orang yang setia sampai akhir, karena mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah mengingatkan kami untuk setia mengasihi Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami dalam hidup kami, biarlah kami tetap setia. Berkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh hidup mereka dan perjuangan hidup mereka. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan menolong keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu, Tuhan berkati agar menjadi alat tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Memberkati untuk sinode kami, memberikan hikmat dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Pemerintah bangsa dan negara kami dengan segala keadaan yang ada, kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang ada minggu ada di depan. Tangan Tuhan tetap menyertai membimbing kami. Dan biarlah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, akan memimpin dan menyertai, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai dari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.